Baik, selamat hadir semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah ya, sejarah peminatan. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang persebaran manusia purba. Lalu kita juga sudah membahas primata atau kerabat terdekat manusia. Nah, dan sekarang ini kita masuk ke manusia purba Afrika ya anak-anakku. Baik, langsung saja kita mulai. Kita masuk ke manusia purba Afrika. Nah, jadi anak-anakku, dikenal sebagai tempat awal munculnya manusia, di wilayah Afrika ditemukan berbagai jenis manusia purba dengan berbagai perbedaan fisik dan nama sesuai dengan masa keberadaannya saat itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang manusia-manusia purba di Afrika ya. Dan diyakini juga bahwa manusia purba di Afrika adalah tempat asal nenek moyang kita, lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia seperti Eropa, Amerika, bahkan Asia. Baik, langsung saja. Dari analisis genetika, ciri-ciri fosil dan hasil kebudayaan yang mereka tinggalkan, para ahli kemudian dapat mengurutkan proses evolusi yang terjadi. Beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Afrika antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah Australopithecus africanus. Nah, pada tahun 1924, Raymonder, guru besar Universitas Westworld di Johannesburg, Afrika Selatan, dia menemukan pecahan tengkorak dan rahang bagian bawah manusia di sebuah pertambangan kapur di Taung. Tepatnya di Tanjung Harapan di Botswana. Fosil dari seorang anak yang diperkirakan berusia sekitar 5-6 tahun ini kemudian diberi nama Australopithecus africanus anak-anakku, atau kera dari Afrika Selatan. Itu adalah bahasa latinnya ya. Oke. Manusia yang masih sangat menyerupai kera ini diperkirakan hidup sekitar 3 hingga 2 juta tahun yang lalu. Tingginya sekitar 1,5 meter. Lebih tinggi kita sekarang ya, tinggi manusia modern. Kira-kira tinggi kita sekarang itu paling tidak adalah 180. Nah. Oke, misal lanjut. Tinggi mereka hanya sekitar 1,5 meter dan dapat berdiri dengan 2 kaki anak-anakku. Nah. Kemudian mereka memiliki perkembangan volume otak antara 450 sampai 600 cc. Kemudian masih hidup secara nomaden dan banyak hidup di hutan-hutan lembap Afrika. Maksudnya di sini adalah mereka hidup berpindah-pindah karena mengikuti hewan buruan untuk mereka buru. Nah. Kemudian selanjutnya Robinson dan Robert Brown menemukan fosil lainnya dengan ciri yang hampir sama, hanya saja memiliki postur tubuh yang lebih besar. Nah, makhluk yang tampaknya masih semarga dengan Australopithecus africanus ini kemudian diberi nama Australopithecus robustus. Seperti inilah contohnya. Bisa dilihat. Oke. Mereka hidup antara 2 hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya mempunyai tulang rahang dan gigi yang kuat anak-anakku. Wajah datar dan memiliki tulang alis yang menonjol. Kemudian mereka memiliki volume otak sebesar 525 cc anak-anakku. Selain itu, ditemukan juga Australopithecus bullcell yang mempunyai ciri-ciri mirip dengan Australopithecus robustus. Nah. Mereka mungkin berasal dari jenis yang sama dengan lokasi penemuan yang berbeda. Selanjutnya, Louis Leakey yang mengadakan penelitian di lembah Olduvai, Tanzania Utara pada tahun 1931 menemukan fosil lainnya yang diperkirakan hidup antara 2,5 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, sebuah fosil manusia dari jenis Homo yang kemudian diberi nama Homo habilis. Bisa dilihat di PPT yang Mister jelaskan ini. Nah, Homo habilis adalah sebutan bagi manusia purba yang telah mempunyai keterampilan dan pandai menggunakan tangannya untuk membuat alat. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwa
Homo habilis memiliki kemampuan membuat alat untuk berburu. Untuk ciri fisiknya, anak-anakku memiliki rahang dan geraham yang besar, kemudian kuat, tidak memiliki dagu, tulang alis yang tebal, dan memiliki bentuk tengkorak yang panjang dan rendah. Kemudian kita masuk lagi ke Australopithecus afarensis. Nah, di mana pada tahun 1999 seorang paleontolog dari Ethiopia yang bernama Jarensnay menemukan tengkorak Hominidae purba yang masih bayi dalam bentuk yang sempurna, tepatnya di lembah Aftar. Untuk ukuran tengkoraknya hanya sebesar kepala monyet, anak-anakku. Berarti sangat kecil ya. Bisa diperkirakan hanya sebesar kepalan tangan atau 2 kepalan tangan kita ini besar tengkoraknya. Baik, kita lanjutkan. Tetapi kening dan gigi taringnya lembut, meyakinkan Jarensnay bahwa ini adalah tengkorak Hominidae kecil. Keyakinannya semakin bertambah karena di sekitarnya ditemukan kumpulan tulang iga yang kecil-kecil dan tulang belakang yang berlubang. Selain itu, ditemukan juga serangkaian gigi susu dan gigi dewasa yang belum muncul dengan lengkap. Oleh sebab itu, rangkaian anatomisnya dapat dilihat. Hal yang paling menarik adalah ditemukan juga tulang hiot yang mempunyai fungsi penting terhadap kemampuan berbicara. Jadi bisa dipastikan bahwa Australopithecus afarensis ini memiliki kemampuan untuk berbicara walaupun hanya suara untuk berinteraksi ya, belum berbicara seperti jenisnya manusia modern sekarang. Mereka berinteraksi menggunakan suara. Bisa suara gema, bisa dengan teriakan dan sebagainya untuk membuat simbol atau melakukan sebuah sesuatu atau menandakan sesuatu, anak-anakku. Baik, kita lanjut lagi. Kita masuk ke Homo rhodolfensis. Nah, fosil jenis ini ditemukan di Kobifora, Afrika Timur tepatnya, di Danau Rudolf, Kenya. Kemudian, jenis Homo rhodolfensis ini diperkirakan hidup sekitar 2,4 juta tahun yang lalu. Manusia ini juga diyakini pernah hidup dan tinggal dalam waktu yang cukup lama, selama jutaan tahun di sekitar Danau Turkana, yang sekarang dikenal dengan Danau Kenya, anak-anakku. Ia berbadan tegap dan mempunyai volume otak yang lebih besar dari pendahulunya. Bisa dipastikan bahwa mereka memiliki kecerdasan dari pendahulunya. Kemudian, Homo ergaster diberi nama demikian karena dianggap sebagai manusia pandai. Hidup antara 1,9 juta tahun sampai 1,4 juta tahun yang lalu. Homo ergaster memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan jenis Homo erectus. Mereka memiliki kepandaian. Mereka sudah mempunyai kemampuan untuk membuat alat-alat sederhana untuk mempertahankan diri mereka, anak-anakku. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke Homo naledi. Oke, bisa diperhatikan. Jejak arkeolog dari jenis manusia purba ini ditemukan di Gua Deneldi di dekat Johannesburg, tepatnya Afrika Selatan, oleh 2 orang arkeolog bernama Steve Tucker dan Rick Hunter pada 2013. Tulang manusia ini ditemukan di sebuah ruang gua yang dapat diakses melalui cerobong gua yang sempit yang berjarak hampir 10 meter dari mulut gua. Hingga saat ini sebenarnya masih merupakan teka-teki yang belum terpecahkan tentang jenis Homo manusia modern ini, anak-anakku. Oke, itu adalah pembahasan singkat dari manusia purba Afrika. Jadi, sejarahnya, manusia tertua pertama itu adalah manusia Afrika, anak-anakku. Kemudian bermigrasi ke benua Eropa, Amerika, dan Asia. Setelah kita membicarakan tentang benua Afrika, kita masuk lagi ke manusia purba Eropa. Nah, bisa diperhatikan ini adalah jenis manusia purba di Afrika, anak-anakku. Oke, lanjut. Nah, manusia purba Afrika atau dikenal dengan Homo neanderthal.
Penelitian tentang Homo neanderthal telah diawali pada tahun 1856. Ketika itu, sejumlah pekerja tambang batu gamping yang berjarak sekitar 13 km ke arah Düsseldorf dari Jerman, tepatnya di Jerman ya, menemukan sejumlah tulang manusia di gua yang berada di lembah Neder. Mereka menemukan tempurung kepala dengan tulang pelipis yang menonjol, sejumlah tulang tangan, dan tulang kaki yang tebal. Sejak temuan ini, sebutan Homo neanderthal digunakan untuk temuan-temuan selanjutnya. Nah, untuk kehidupan mereka masih sangat bergantung pada hasil berburu. Mereka biasanya memburu jenis mamalia seperti kuda, rusa, bison, dan sapi. Namun, mereka juga makan tumbuh-tumbuhan. Bahkan ditemukan juga sisa-sisa kulit kerang. Nah, kulit kerang ini mungkin saja menjadi makanan utama bagi mereka yang tinggal di dekat Laut Tengah, anak-anakku. Kemudian, hasil temuan fosil menunjukkan mereka juga hidup berkelompok. Meskipun demikian, tampaknya mereka belum mengenal pembagian kerja yang jelas antara laki-laki dan perempuan pada saat itu, anak-anakku. Terutama dalam menghadapi musim dingin yang ekstrim. Nah, telah membuat perempuan dan anak-anak diikutsertakan dalam kegiatan berburu. Seharusnya, kegiatan berburu dilakukan oleh kaum laki-laki pada saat itu, tapi mereka belum mengenal sistem pembagian kerja, di mana perempuan yang harusnya menunggu mereka di gua atau menunggu makanan hasil buruan mereka juga diikutsertakan dalam perburuan ini. Mister lanjut. Terutama dalam menghadapi musim dingin yang ekstrim, telah membuat perempuan dan anak-anak diikutsertakan dalam kegiatan berburu. Pekerjaan keras dan bahaya yang dilakukan oleh perempuan dan anak-anak dibuktikan dengan banyaknya bekas patahan tulang yang terlihat di tangan dan kepala fosil neanderthal dari jenis ini, anak-anakku. Untuk jenis Homo neanderthal, mereka hidup berkelompok. Interaksi sosial telah memberikan Homo neanderthal rangsangan pada otak untuk kemudian mendorong kemampuan berbicara. Di sini mereka masih belajar berbicara. Mereka belum pandai berbicara, hanya saja menggunakan suara untuk berkomunikasi, anak-anakku. Mereka bisa menggunakan raungan atau menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin hanya mereka saja yang mengerti. Nah, kemudian kemampuan berbicara meningkatkan pengetahuan antar generasi dan mewariskan keterampilan itu untuk bertahan hidup, anak-anakku. Oke. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan, mengapa jenis Homo neanderthal itu mengalami atau dinyatakan menghilang? Nah, jadi dari hasil survei atau dari hasil penelitian dari ahli biologi yaitu Cliff Finlayson menyebutkan antara 30.000 hingga 23.000 tahun yang lalu telah terjadi zaman es yang paling dingin pada saat itu. Bahkan terjadi periode terdingin yang sangat hebat dan berlangsung secara terus-menerus selama 3 tahun lamanya. Nah, hal tersebutlah menjadi salah satu penyebab Homo neanderthal mengalami atau tidak mampu bertahan hidup sehingga akhirnya punah, anak-anakku. Nah, Neanderthal mendominasi wilayah Eurasia selama hampir 200.000 tahun lamanya. Manusia jenis ini memiliki ciri-ciri fisik bertubuh besar, pendek, dan kekar. Berat tubuh mereka sekitar 84 kg dan batang hidung besar dan mancung. Nah, Mister cerita sedikit ya untuk jenis manusia purba ini. Untuk rentang hidupnya, mereka memiliki rentang hidup paling lama itu adalah 50 tahun, anak-anak, hasil penelitian ya. Karena ketika mereka memasuki usia 60 dan seterusnya, mereka sudah mengalami penuaan atau tidak ada kemampuan lagi untuk berburu, anak-anakku. Lalu untuk tinggi badannya mereka memang tidak terlalu tinggi, hanya saja mereka memiliki fisik yang kuat, anak-anakku. Mereka memiliki badan yang kekar. Kira-kira untuk kekuatan satu pria dewasa Homo neanderthal itu setara dengan
kekuatan 20 orang dewasa seperti Mister ini untuk satu orang Homo neanderthal ya. Setara kekuatannya 20 orang modern seperti Mister. Nah, karena apa? Mereka sangat kuat karena mereka sudah terbiasa berburu, kemudian melakukan perjalanan jauh untuk berburu. Sehingga fisik mereka terlatih, anak-anakku. Oke. Mister lanjut. Nah, Cro-Magnon. Cro-Magnon itu adalah pengganti dari Homo neanderthal yang memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari pendahulunya. Hal ini dilihat dari sejumlah peninggalan hasil kebudayaan mereka, anak-anakku. Selain mengembangkan kebudayaan, mereka memiliki cara hidup yang lebih baik. Mereka hidup dari berburu, tetapi mungkin merupakan perburuan yang paling ahli pada zamannya. Karena apa? Karena mereka kuat, cerdas, dan memiliki peralatan berburu yang lebih lengkap seperti ketapel, pisau, hingga lembing. Mereka juga mempunyai cara-cara untuk membuat jerat yang digunakan untuk menjerat binatang buruan. Contohnya mereka menyiapkan lubang perangkap untuk binatang yang lebih besar. Lalu mereka akan menggiringnya pada saat itu. Menggiring hewan buruan mamut atau bison untuk mengarah ke lubang itu. Sehingga bison atau mamut itu kemudian terjerembab dalam lubang yang mereka buat. Nah, biasanya lubang yang mereka buat itu ditambahkan dengan kayu yang menjulang. Itu seperti tombak yang siap menghantam ketika jatuh ke dalam lubang itu. Oke. Fosil Cro-Magnon pertama ditemukan pada tahun 1940, anak-anakku, di daerah Dordogne. Itu tepatnya di Prancis. Ini penemuannya secara tidak sengaja pada saat itu. Nah, Mister cerita sedikit. Penemuan fosil ini ditemukan oleh sekelompok anak-anak yang sedang bermain yang berada di situs purba. Nah, mereka mencari anjingnya yang terperosok ke dalam lubang bekas pohon yang tumbang. Nah, ketika mereka menuruni sebuah celah yang sempit, mereka menemukan sebuah gua yang besar dengan panjang mencapai puluhan meter pada saat itu. Dindingnya dipenuhi dengan lukisan kuda, rusa, dan bison. Lukisan berwarna ini masih dalam kondisi yang sangat baik, dan gua ini kemudian dikenal sebagai Gua Lescaut dalam bahasa Prancis. Untuk Cro-Magnon sendiri, mereka memiliki kemampuan seni yang luar biasa pada saat itu, seperti seni lukis, seni patung, dan seni pahat. Mereka juga telah mengenal cara-cara menguburkan dengan menyertai bekal kubur. Selain itu, mereka telah menemani atau memahami organisasi kemasyarakatan. Maksudnya di sini mereka membuat sebuah kelompok ya, seperti mengenal adanya pemimpin serta kedudukan seorang pemimpin. Berarti di sini mereka hidup dipimpin oleh satu orang, atau bisa kita kenal dengan istilah kepala suku mereka ya. Baik. Sebagian manusia pemburu binatang, lukisan-lukisan Cro-Magnon banyak berhubungan dengan berbagai jenis binatang buruan, baik yang besar maupun yang kecil. Ada juga lukisan dengan bentuk aneh seperti manusia berkepala binatang atau burung. Nah, hal ini mungkin berkaitan dengan hal-hal yang magis, anak-anakku, yaitu dilukis untuk mendatangkan kekuatan magis yang dapat membantu mereka memperoleh hasil buruan yang banyak dan menghindarkan mereka dari bahaya. Mungkin pada saat berburu mereka akan menggunakan topeng. Nah, gunanya topeng ini adalah untuk mengintimidasi musuh atau hewan yang akan mereka buru. Oke, baik. Kita masuk lagi ke manusia purba Amerika. Nah, terbaca dulu. Ditemukannya kerangka manusia yang berusia sekitar 12.000 sampai 13.000 tahun yang lalu oleh Alberto Neva di Gua Yucatan yang telah menangkap jejak sejarah dari manusia awal Amerika. Oke. Kerangka perempuan tersebut diberi nama Nia, yaitu nama
peri air yang terdapat dalam mitologi Yunani. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, ternyata merupakan kerangka dari manusia yang menjadi penduduk awal Amerika. Dari hasil penelitian terhadap fosil paleo Amerika ini, disimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat yang keras, anak-anakku. 4 dari 10 fosil laki-laki yang ditemukan mengalami retak pada tulang tengkoraknya. Kemudian, patah tulang tersebut tampaknya bukan karena kecelakaan berburu, melainkan sebagai akibat perkelahian. Kaum perempuannya memiliki tubuh yang lebih kecil. Nah, di sini ditemukan juga indikasi bahwa kaum perempuannya mengalami kekurangan gizi, anak-anakku. Itu adalah sejarah singkat manusia purba Amerika. Lalu kita masuk lagi manusia purba Asia. Oke. Manusia purba Asia atau bisa kita kenal dengan Sinotropus pachinensis. Atau lebih dikenal dengan sebutan manusia Peking. Jadi, manusia purba jenis ini hidup bersama dengan manusia purba yang ada di Indonesia, yakni Pithecanthropus, dikarenakan hidup bersamaan dengan Pithecanthropus, sehingga manusia purba Sinanthropus pachinensis sudah mengenal api layaknya manusia Pithecanthropus. Nah, seperti yang kalian lihat, beginilah ciri-ciri bentuknya. Oke, itu adalah pembahasan dari jenis-jenis manusia purba, anak-anakku. Nah, apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Mister. Nah, baik. Mungkin kalian agak sedikit penasaran bagaimana cara mengkonstruksi atau mengenal bentuk wajah dan tengkorak manusia purba pada saat itu. Nah, di sini Mister akan memberikan sebuah video singkat bagaimana cara manusia-manusia modern melakukan sebuah rekonstruksi untuk melihat bagaimana bentuk wajah manusia-manusia purba yang dulu mendiami bumi ini. Tolong diperhatikan. Hello Peanuts Gang. Kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kita miliki telah banyak membantu manusia untuk menguak misteri yang terjadi di masa lalu. Salah satunya adalah dengan merekonstruksi bentuk dari penemuan fosil dan tengkorak manusia zaman dahulu. Dengan begitu, kita bisa melihatnya lebih nyata dan bisa diteliti lebih lanjut. Seperti yang dilakukan oleh para ahli rekonstruksi wajah yang akan TSP bahas berikut ini. Inilah rekonstruksi wajah manusia purba yang hasilnya bikin takjub. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu. Karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa banget. Adelasius Elbachus. Guys, pria dalam foto ini terlihat tampan ya. Tapi ternyata pria dalam foto ini adalah sebuah konstruksi wajah dari sebuah kerangka manusia yang ditemukan oleh peneliti di kota Grenchen, Swiss pada tahun 2014. Nama Adelasius Elbachus sengaja dipilih oleh peneliti untuk kerangka ini. Menurut penelitian, Adelasius Elbachus merupakan seorang pria yang tinggal di Swiss sekitar 700 sebelum Masehi. Pemakamannya yang dilapisi dinding batu menandakan bahwa status sosialnya tinggi pada saat itu. Mereka juga mengungkapkan Adelasius berusia antara 19 sampai 22 tahun dan memiliki tinggi sekitar 152 cm guys. Tapi sayangnya kematiannya disebabkan oleh kekurangan gizi dan infeksi kronis yang dideritanya. Ketika Oscar Nielsen ditugaskan untuk merekonstruksi wajah Adelasius Elbachus, ia nggak hanya terpesona oleh kualitas tengkorak cetakan 3D, tapi juga terpesona oleh bentuk giginya yang sempurna. Maka dari itu ia memutuskan cetakan tatonya dibuat sedang tersenyum guys. Kelihatan nyata banget kan wajahnya? Ratu Wormy. Pada tahun 2012 di barat laut Peru, sebuah makam ditemukan oleh kelompok arkeologi Polandia yang diantara penemuan kerangka itu terdapat kerangka seorang wanita yang dijuluki Ratu Wormy dan dimakamkan lebih mewah daripada yang lainnya guys. Dalam makamnya itu ditemukan barang-barang mewah termasuk suar telinga emas dan tekstil mahal.
Setelah diteliti lebih lanjut, mereka mendapatkan fakta bahwa Ratu Horny adalah bangsawan dan juga terbukti bahwa wanita ini sangat dipuji karena keahliannya dalam bidang ini, dan makanya itu guys, tempat peristirahatannya dipenuhi dengan alat-alat tenun yang dibuat dari emas. Kekayaan sang ratu yang memukau membuat peneliti penasaran dengan rupa sang ratu. Untuk itu, pada tahun 2017, penelitian berkonsultasi dengan Oscar Nielsen untuk merekonstruksi wajah sang ratu. Bahkan untuk merekonstruksi wajah sang ratu, Nielsen menghabiskan waktu selama 220 jam, guys. Afgi. Jika diperhatikan, remaja masa kini terutama wanita memang memiliki struktur wajah yang lebih halus jika dibanding dengan patung remaja perempuan ini ya guys. Bisa dilihat wajah Afgi yang telah direkonstruksi oleh Oscar Nielsen ini memiliki struktur yang unik dan terlihat lebih maskulin. Ia memiliki rahang yang menonjol, diduga disebabkan oleh mengunyah kulit binatang seperti yang dilakukan oleh orang zaman dahulu. Afgi hidup pada akhir periode Mesolitik sekitar tahun 7000 sebelum Masehi. Kerangka Afgi ditemukan di sebuah gua Cleopatra di Tesalia, Yunani Tengah. Diperkirakan bahwa Afgi berusia sekitar 15-18 tahun ketika ia meninggal. Struktur wajahnya beda banget kan guys? Cheddarman. Patung yang satu ini dikenal sebagai Cheddarman ini bukan diambil dari produk makanan ya guys. Patung yang dicetak dari tulang belulang fosil laki-laki ini awalnya ditemukan pada tahun 1903 di Gua Gawk di lembah Cheddar, Somerset, Inggris. Setelah diteliti dengan mengekstrak DNA dari tengkorak tersebut, mereka menemukan fakta bahwa orang Inggris pada zaman batu ini memiliki rambut gelap, mata biru, dan kulit yang memungkinkan berwarna coklat tua atau hitam guys. Setelah informasi dihasilkan, kemudian data diserahkan kepada spesialisasi dalam pembuatan model paleontologi yaitu Alphonse dan Edric Kennis untuk merekonstruksi wajah Cheddarman ini. Oke anak-anakku, itu adalah cara para ahli atau peneliti untuk melakukan sebuah rekonstruksi ulang agar mereka bisa mempelajari bagaimana kehidupan manusia purba pada saat itu. Baik, untuk sejarah peminatan hari ini, Mr. akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai bertemu minggu depan. Sampai jumpa lagi.